Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fidelis Krisman Harefa. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik di UPTD SD Negeri 075050 Hiliuse, Moi. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi, Semarang. Nomor induk mahasiswa 25309571. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, akan menjalani ujian kinerja secara luring di UPTD SD Negeri nomor 075050 Hiliuse, Moi, dengan materi Nabi Amos, Pejuang Keadilan di kelas 6 dengan model pembelajaran PBL. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Berdiri, berkata kepada guru kita, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik anak kami, bagaimana kabarnya? Sehat, luar biasa. Yes. Gitu loh. Baik, silakan duduk. Sebelum kita berdoa, ada baiknya anak kami mengetahui apa yang menjadi materi pelajaran kita pada hari ini. Ya, yang menjadi materi pelajaran kita pada hari ini yaitu Nabi Amos, Pejuang Keadilan. Apa? Nabi Amos, Pejuang Keadilan. Nah, sekarang mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan kita berdoa supaya pelajaran kita berjalan baik, kita diberkati, anak kami juga dapat mengerti apa yang Bapak sampaikan nanti. Siapa yang berkenan yang mau memimpin kita dalam doa? Saya. Senang sekali, luar biasa, hanya semangatnya luar biasa. Kita beri kesempatan kepada Rido Alam. Silakan. Mari kawan-kawan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pertolongan kepada kami dari rumah perjalanan hingga sampai di tempat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar, bila kami kepintaran, agar kami bisa belajar dengan baik. Ya Tuhan, berkati juga Bapak Ibu kami, agar mereka bisa mengajar kami dengan baik. Terlebih-lebih kedua orang tua kami yang telah kami tinggalkan di rumah, berilah mereka kekuatan kesehatan, agar mereka bisa mencari nafkah kami sehari-hari. Dalam nama kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Mari kita tepuk tangan. Mari kita awali lagi supaya kita lebih bersemangat. Mari kita bernyanyi. Nah, yang pertama, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan. Garuda Pancasila, tiga ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Maju, ayo maju. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Hati gunakan tanganmu, hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Baik, anak-anak kami,
pada pagi hari ini kita akan cek juga kita, kemudian kita cek apakah kita semua sudah hadir pada pagi hari ini. Kita absen. Airlin Halawa, Hadir Pak. Delita Halawa, Hadir Pak. Ines Valentina Halawa, Hadir Pak. Jarlan Parlin Halawa, Hadir Pak. Lestari Halawa, Hadir Pak. Restu Halawa, Hadir Pak. Victor Raymond Halawa, Hadir Pak. Yolanda Halawa. Hadir Pak. Ya, bagus. Anak-anak kami semua sudah hadir. Kita akan lebih bersemangat kalau kita semua sudah hadir. Baik, anak-anak kami, Bapak mau bertanya, apa materi pelajaran kita minggu yang lalu? Nabi Elia mengajak umat Allah bertobat. Ya, Nabi Elia mengajak umat Allah untuk Bertobat. dan hubungannya pada saat ini juga kita tidak boleh menyembah orang lain. Kita harus setia kepada Allah. Anak-anak kami, pada hari ini sebelum kita mendalami materi Nabi Amos tujuan keadilan, Bapak mau bertanya, ada beberapa pertanyaan pemantik bagi kita. Apa anak-anak kami pernah mendengarkan seorang pemimpin daerah ditangkap karena korupsi? Pernah. Mengapa dia ditangkap? Karena korupsi. Dan korupsi karena tidak bersikap Adil. tersebut, misalnya atau kepala daerah itu ditangkap. Nah, anak-anak kami, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, agar anak-anak kami, agar kita mengetahui ketidakadilan yang terjadi pada masa Nabi Amos. Supaya kita mengetahui apa saja ketidakadilan yang terjadi pada saat itu, mengapa terjadi, dan bagaimana mengatasinya. Yang kedua, supaya kita mengetahui ketidakadilan pada saat ini, pada zaman ini. Tentu pada saat ini juga ada sesuatu yang tidak adil, ada perbuatan-perbuatan yang tidak adil, ada ketidakadilan yang terjadi pada saat ini. Nanti kita dalami dalam proses pembelajaran. Kemudian supaya kita juga mengetahui kisah keberanian dan pesan-pesan Nabi Amos, baik bagi bangsa Israel dan juga bagi kita pada saat ini. Itu nanti kita dalami dalam pembelajaran kita. Kemudian anak-anak kami dalam proses pembelajaran nanti kita akan menggunakan pembelajaran model pembelajaran PBL, pemecahan masalah atau problem based learning. Sekarang mari kita menyaksikan video mengenai masalah yang pernah terjadi pada zaman sekarang. Menanggapi kepala daerah ini kembali terjadi operasi tangkap tangan KPK, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut Bupati Kudus Tamzil sangat dekat. Pasalnya, Tamzil masih berani korupsi saat kinerja kepala daerah diawasi 8 institusi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar. Nah, tadi kita sudah menyaksikan video. Jadi supaya kita mengetahui, dapat memecahkan masalah-masalah tersebut, maka kita akan mengerjakan LKPD. Ini model LKPD kita. Di dalam LKPD nanti Bapak sudah menyiapkan LKPD 11.
nanti di dalam LKPD Bapak juga sudah menyiapkan teks tadi, teks berita tadi yang kita dengarkan bersama. Semua harus terlibat nanti dan dikerjakan supaya apa yang menjadi permasalahan itu dapat kita pecahkan. Nah, anak-anak kami, dalam mengerjakan LKPD ini nanti kita akan menggunakan waktu selama 15 menit. Selama 15 menit kita akan mengerjakan LKPD ini. Baik, silakan. Di sini lembaran ini ditulis jawabannya. Ada yang membaca teksnya dan satu orang yang menulis, karena ini tugas kelompok. Silakan. Ya, semua terlibat. Bagus. Gimana? Dibaca ya. Kan? Gimana? Bagus. Ya. Bagus. Ya, bagus. Sudah dikerjakan, jalan prosesnya. Terus. Nah, baik. Bagaimana LKPD-nya? Sudah selesai? Sudah. Bagus, LKPD satu-satu sudah selesai. Dan anak-anak kami sekarang kita lanjutkan. Ya. Setelah kita membahas masalah tadi dalam LKPD 1, dan sekarang kita juga melihat bagaimana permasalahan tersebut dalam terang kitab suci. Dalam kitab suci kita lihat apa maknanya juga dan apa akibatnya, supaya penyelidikan kita lebih bagus dan menambah pengetahuan kita. Kita akan melakukan penyelidikan ini dalam materi kita ini dari kitab suci, yaitu dari Amos. Semua bawa kitab suci? Sudah. Amos pasal 4. Amos pasal 4 ayat 1 sampai 5. Dan kemudian nanti dilanjutkan dengan Amos pasal 5 ayat 1 sampai 15. Baik, anak-anak kami, mari kita bersama-sama membaca Amos dari pasal 4 ayat 1 sampai 5. Yang pertama membaca laki-laki, kemudian perempuan. Setuju? Setuju. Ya, bagus. Mari kita bersama-sama, inilah sabda Tuhan. Dengarlah firman ini,
hai lembu-lembu basah yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang-orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya. Sesungguhnya akan datang masanya bagimu bahwa kamu dilakar dengan kain dan tinggal di antara kamu dengan kayu ikan. Orang Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Nah, anak-anak kami, kita akan melihat tadi, sampaikan kita melihat dari kitab suci dan kita sudah membacanya bagaimana keadilan itu, bagaimana perjuangan Nabi Amos, keberaniannya dalam menegakkan keadilan. Kita pecahkan, kita dapatkan, kita ambil pesannya sebagai bekal kita. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD 1.2. Ya. Dikerjakan sambil dibaca juga kitab suci. Waktu untuk mengerjakan LKPD kita selama 25 menit. Ya, dikerjakan mulai dari sekarang. Silakan. Bagus. Sudah dikerjakan. Semua sudah dikerjakan. Bagus. LKPD 1.2. Ya. Semua sudah selesai. Ya, terus kelompok 3 juga sudah selesai. Bagus. Sudah? Sudah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Sebelum kita presentasikan, apa ada yang mau bertanya? Siapa? Ya, Yolan. Apa yang dimaksud dengan keadilan? Ya, terima kasih. Silakan duduk. Jadi, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan keadilan? Ya, ini kaitannya dalam kita suci yang baru kita dengarkan tadi, kita baca dan sudah kita kerjakan dalam kelompok di nomor soal ketiga ini, ya, di mana sebuah maksudnya keadilan adalah sebuah perbuatan yang tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang. Keadilan itu ada sikap memperhatikan orang lain, bukan kepentingan Pribadi. tetapi ya, kita memberikan kesempatan kepada teman untuk bekerja sama. Nah, baik anak-anak kami, sebelum kita mempresentasikan hasil daripada penyelidikan kita, kerja kelompok kita bersama, mari kita berdiri dulu, ice breaking, ya, supaya kita lebih bersemangat untuk lebih belajar, ya, lebih bersemangat lagi dalam mempresentasikannya nanti. Baik, kita bersama-sama semangat pagi. Asik, asik, yes. Bagus, terima kasih tepuk tangan.
Silakan duduk. Baik anak-anak kami, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Apa yang sudah kita dapatkan mengenai teguran dari Amos ini dan apa yang mesti kita lakukan. Apa pesannya bagi kita pada saat ini yang dikaitkan dengan teguran atau pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Amos mengenai keadilan. Baik, anak-anak kami siapa yang mau tampil pertama? Luar biasa, semua bersemangat. Ya, kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk tampil ke depan. Baik, anak-anak silakan mari di depan di sini. Ya, bagus. Baik, anak-anak kami semua kita perhatikan kelompok 1, kita dengarkan hasil diskusi mereka. Silakan. 1. Jelaskan bagaimana kisah keberanian Nabi Amos menegur para pemimpin Israel berdasarkan teks kitab suci Amos pasal 4 ayat 1-5. Nabi Amos menegur para pemimpin Israel yang tidak memperhatikan rakyatnya, yang memperkaya diri sendiri dan berpesta pora. 2. Jelaskan kisah penglihatan Nabi Amos tentang hukuman yang akan terjadi pada umat Israel apabila jujur. Ya, mari berikan tepuk tangan. Kita sudah mendengarkan hasil diskusi kelompok 1. Anak-anak kami, tidak ada yang ditanyakan, silakan. Saya, Pak. Dari kelompok 2, ya. Mengapa Nabi Amos memiliki keberanian? Mengapa Nabi Amos memiliki keberanian, maksudnya menegur pemimpin Israel? Silakan. Karena Nabi Amos berkata yang benar sebagai utusan Allah. Ya, karena Nabi Amos berkata atau menyampaikan yang benar dan dia juga sebagai utusan Allah. Siapa kelompok yang mau tampil lagi? Saya. Kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk tampil ke depan. Di sini, ke depan lagi, Bang. Ya, bagus. Silakan perkenalkan diri dulu. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Nama-nama kelompok kami: 1. Yolanda Priscilla Ayat, 2. Lestari Halawa, 3. Ida Marcella Robi. Jelaskan bagaimana kisah keberanian Nabi Amos menegur para pemimpin Israel berdasarkan teks kitab suci Amos pasal 4 ayat 1-5. Nabi Amos menegur para pemimpin Israel yang tidak memperhatikan rakyatnya, yang memperkaya diri sendiri dan orang lain dan selalu berbuat jujur. Ya, bagus. Mari kita berikan tepuk tangan kelompok 3. Setelah kita dengarkan hasil diskusi mereka, hasil diskusi kelompok, ada yang mau bertanya? ada. Ya, dari kelompok 1. Ya, diperhatikan pertanyaannya ya, Nak? Mengapa pemimpin Israel tidak bersikap adil? Karena mereka tidak taat pada Allah dan mereka tidak mencintai rakyat. Ya, silakan duduk. Ya, baik. Anak-anak kami, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Hasil diskusi kelompoknya, ya, sangat luar biasa. Sudah bisa tampil, percaya diri, dan sudah bisa menjawab pertanyaan teman, dan sudah ada juga yang mau bertanya. Itu sangat luar biasa. Ini akan membangun perkembangan diri kita dalam belajar. Ya, maka mari kita bersama-sama merangkum dan membuat kesimpulan. Ya, yang pertama dibaca oleh siapa yang mau membaca yang pertama? Rangkuman kita. Ya, Lestari. Keadilan adalah sifat, perbuatan atau perlakuan
yang tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpegang pada kebenaran dengan memberikan setiap orang sesuai dengan haknya. Ya, bagus. Silakan duduk. Nah, itu artinya bahwa keadilan itu atau sikap adil itu adalah sebuah perbuatan perlakuan yang tidak berat sebelah. Bukan berani berbuat yang tidak baik ya, tapi berani berbuat yang benar, yang baik atau berbuat yang benar. Itu adalah pesan yang dapat kita petik dari materi kita pada hari ini. Baik, sudah dipahami? Sudah dipahami semua? Baik, anak-anak kami, kita refleksikan. Ada pertanyaan refleksi untuk kita. Ya. Baik, yang pertama, apakah kamu memahami pentingnya memilih untuk bersikap adil setelah mempelajari kisah Nabi Amos? Ya. Apakah kamu mau melaksanakan keadilan dan menjauhi kelaliman dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari kisah ini? Ya. Bagus. Anak-anak kami, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, maka tugas untuk materi berikutnya, Bapak menyampaikan tugas materi berikutnya dalam pembelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya. Tugasnya menulis ringkasan singkat dari kitab suci Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 11 pada materi yang akan datang. Silakan dicatat. Ya, sudah? Sudah. Baik. Sudah dicatat? Sudah. Bagus, terima kasih. Nah, sekarang sebelum kita berpisah-pisah dari tempat ini, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, maka kita juga menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena dalam perjalanan pulang, kita memohon berkat Tuhan supaya kita sampai di tempat kita masing-masing bertemu dengan orang tua penuh dengan sukacita. Baik, siapa yang berkenan memimpin kita dalam doa? Saya. Masih semangat dari pagi sampai menjelang siang ini masih semangat. Bapak bingung memilih. Baik, Benita yang memimpin kita. Memimpin kita dalam doa penutup. Mari kawan-kawan kita bisa berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami dari awal, pertengahan hingga akhir ini. Ya Tuhan, kami tahu itu bukan karena kekuatan kami, melainkan belas kasihan kepada kami semua. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang, jangan kami dari segala kecelakaan. Kami juga guru-guru kami agar mereka bisa pulang memberikan dengan selamat. Lebih-lebih kedua orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan agar mereka bisa mencari nafkah atau kebutuhan kami sehari-hari. Dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, silakan duduk. Sebelum kita bernyanyi, mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum kita pulang, mari kita bernyanyi. Mari semua berdiri. Semangat. Anak-anak kami semua, pada saat ini kita akan mengakhiri pembelajaran kita dan terima kasih kita sudah belajar bersama. Semoga menjadi berkah bagi kita untuk masa depan kita. Bapak akan undur diri dan meninggalkan kelas ini.
Terima kasih semua. Shalom. Shalom.